Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah pagi hari ini kita bersaat teduh menaikkan pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, di rumah kami masing-masing ketika kami memuji Engkau, ketika jemaat-Mu menyaksikan video ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Dengan sungguh-sungguh saudara, dengan segenap hati. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, fall in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Dengan sungguh-sungguh, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Datang puji namanya, datang mazmurkan, datang puji, datang kau sembah, hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, dengan hati, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Kami puji-Mu Tuhan, kiralau maya sheke, haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, memenuhi kami, memenuhi kami. Haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan, pada
pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan di bahasannya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati kami Engkau bajak menjadi tanah yang subur, supaya benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Pada hari ini saya akan percaya setiap kita diberkati Tuhan, bangun pagi dalam kondisi yang baik. Amin saudara. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 8. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan Yohanes, saudara. Ketika ditanya oleh orang-orang Israel pada saat itu, Yohanes menyampaikan bahwa aku membaptis engkau dengan air, tetapi ia sendiri yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Subtema hari ini adalah siapakah yang membaptis Roh Kudus. Sesuai Markus 1 ayat yang ke-8, kita tahu bersama bahwa yang membaptis Roh Kudus, yang membaptis Roh Allah itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Maka saudara, bagi setiap kita yang belum menerima baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan secara pribadi. Buka hati kita. Kita mau setiap kita boleh menerima kuasa daripada Allah. Ini hal yang penting bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau baptisan air dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang diberikan mandat ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, untuk membaptis air di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dalam rangka untuk baptisan Roh Kudus, yaitu setiap orang bisa kepenuhan dengan Roh Allah itu sendiri, itu Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Jadi saudara, tidak ada indikator-indikator yang ada ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa oh saya belum hidup kudus, oh saya belum hidup benar, oh saya belum jarang berangkat ke gereja dan sebagainya. Tetapi itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan Allah dengan penuh kasih karunia itu melihat hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kepenuhan daripada Roh Kudus, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengerti bahwa kapan waktunya setiap kita boleh dibaptis oleh Roh Kudus. Kesaksian pribadi saya, saudara, saya dibaptis kepenuhan Roh Kudus di tahun 2009 ya, 2009-2010 seperti itu. Dan saya terus kemudian akhirnya penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu baru saya dibaptis dengan air. Jadi saya dulu adalah berkeyakinan lain, saudara, tapi karena kasih karunia Allah, Dia menjangkau saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya punya cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus, kasih mula-mula yang luar biasa itu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya boleh tergabung di dalam kerajaan Allah ya, percaya kepada Dia. Jadi tidak ada ukuran bahwa setiap kita ini yang mau dibaptis Roh Kudus ya, syarat-syaratnya harus begini, harus begini, harus begini. Tidak demikian, saudara. Yang jelas adalah kita punya hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, minta dengan penuh kerendahan hati untuk
dibaptis dengan kuasanya. Saya juga pernah mendengar kesaksian, ada seseorang yang tidak percaya dengan manifestasi-manifestasi Roh Kudus. Ada orang yang tidak percaya dengan bahasa-bahasa roh, dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Suatu ketika dia ikut dalam sebuah ibadah yang berada di garis Pantekosta, Pentakosta begitu, sudah karismatik begitu saudara. Ketika hamba Tuhan menyuruh untuk mari bersama-sama membuka hati, dalam hatinya dia itu, saya nggak mau. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia kemudian digoncangkan Tuhan. Sehingga dia kepenuhan dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Bahkan selama dipenuhi dengan Roh Kudus itu dia menangis terus. Dia dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Setelah kepenuhan itu, dia menjadi pribadi yang luar biasa, bersemangat di dalam Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Seorang Kristen yang taat, yang menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan atas hidupnya. Jadi kadangkala dalam hati kita juga ada penolakan, tetapi ketika Tuhan Yesus mau berkarya, Tuhan Yesus menjangkau kita tidak bisa apa-apa saudara. Saya harapkan setiap kita jangan kita menolak karya Roh Kudus, terus minta saudara. Karena apa? Karena sangat penting bagi setiap kita. Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus itu adalah penghibur. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dia berdoa bagi setiap kita. Sehingga apa yang kita hadapi dalam hari-hari ini, mungkin pergumulan yang berat, mungkin kondisi keluarga yang susah, dengan Roh Kudus, dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui bahasa-bahasa roh, Roh Allah itu berdoa juga bagi setiap kita. Dia mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita, dan itu lebih jujur seringkali daripada mulut dan hati kita. Karena mengerti betul keadaan kita bagaimana. Begitu. Maka saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari bersama-sama kita minta Tuhan, kita minta Allah supaya mencurahkan Roh Kudusnya atas setiap kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Roh Kudus, jangan berhenti saudara. Saudara harus terus minta pengurapan yang baru. Firman Tuhan katakan anggur itu tidak akan mungkin ditempatkan di tempat yang lama, karena bisa koyak, karena bisa rusak. Tetapi anggur yang baru itu juga harus ditempatkan di tempat yang baru. Ini berbicara mengenai pengaplikasian kita. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baiklah hidup kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekarang saudara, pilihan ada di tangan saudara. Tuhan sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang memenuhi kita dengan Roh Allah. Mari buka hati, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh keyakinan. Kita minta Roh Allah itu ada atas hidup kita. Biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kuasa daripada tempat yang maha tinggi. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami rindu ada kuasa Allah yang semakin hari semakin luar biasa atas hidup kami. Ada hikmat marifat, ada Roh Allah, Roh penghibur itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami semakin hari semakin luar biasa berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bahkan menjangkau jiwa-jiwa.
Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Engkau telah membaptis kami dengan kuasa daripada tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat setiap sidang jemaat yang setia dengan ibadah doa pagi online ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.